Gara-gara hotspot internet pemirsa yang dimatikan seorang pria di Siak, Riau nekat membunuh temannya sendiri. Namun sebelumnya pelaku mengizinkan korban berhubungan badan dengan istrinya. Pelaku dan korban kejar-kejaran di Tualang Siak pada dini hari. Korban akhirnya dibunuh pelaku. Sebelumnya pelaku mengizinkan korban berhubungan intim dengan istrinya. Namun pelaku marah setelah hotspot di rumah korban dimatikan. Terungkapnya korban dibunuh pelaku saat warga mencium bau menyengat dari pekarangan rumah. Gundukan Tanah Baru mengungkap keberadaan korban. Korban ditemukan telah membusuk, dibungkus terpal dan ditimbun tanah 1 meter. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan identitas korban terungkap dari istri pelaku. Namun pelaku telah kabur ke Kota Pekanbaru. Pelaku diburu polisi dan ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku dan korban merupakan teman dekat. Karena korban sangat hitung-hitungan masalah hotspot. Pertama, istrinya sudah dipersilahkan untuk disetubuhi atau diruda paksa oleh korban. Tersangka tidak ada hitung-hitungan. Dari saat itulah timbul pikiran tersangka untuk menghabisi atau membunuh daripada korban. Polisi mengamankan senjata tajam, cangkul dan pakaian yang berlumuran darah, sementara tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanto, iNews melaporkan. Seorang wanita tewas bersimbah darah dengan luka akibat senjata tajam. Korban diduga dibunuh seorang pria yang masih kerabatnya sendiri. Seorang wanita tergeletak di tepi jalan dengan kondisi bersimbah darah di kawasan wisata alam Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Korban diketahui bernama Husna, berusia 40 tahun yang merupakan staf kelurahan. Penemuan jasad korban sempat menggemparkan warga setempat. Usai olah TKP, jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Palalawi. Polisi menemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Polisi kemudian menangkap seorang pria berinisial R, 35 tahun yang masih kerabat korban. Sebelum tewas, diduga korban sempat terlibat perkelahian dengan pria itu. Keluarga, karena bapak korban ini kan meninggal juga istrinya, jadi menikah kembali. Jadi pelaku ini kemenakan dari istri kedua bapaknya. Apa sih pemicu dari peristiwa ini? Untuk sementara kami belum tahu pemicunya, ya. Karena yang kami tahu hubungan kekeluargaan. Hingga saat ini polisi masih menunggu kondisi pelaku membaik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna mengungkap motif pembunuhan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 2 kerangka manusia ditemukan di dalam sebuah gedung yang terbakar saat insiden kerusuhan bulan Agustus lalu. Kedua kerangka kini dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dua kerangka manusia ditemukan di sebuah gedung yang terbakar pada akhir bulan Agustus lalu di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat. Kedua kerangka manusia ini ditemukan petugas teknis pada Kamis malam saat akan melakukan renovasi. Saat ditemukan, kondisi kedua kerangka telah hangus terbakar dan sulit dikenali. Usai dilakukan olah TKP, kedua kerangka manusia ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain melakukan penyelidikan, pihak kepolisian juga melakukan tes DNA kepada 2 keluarga korban hilang. Langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Pada Agustus lalu, gedung ini dibakar dan dijarah sejumlah orang saat aksi kerusuhan. Sejumlah orang dilaporkan hilang, diantaranya 2 orang atas nama Farhan Hamid dan Reno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menangkap artis Onadio Leonardo bersama istri terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penceramah muda Habib Jafar yang juga sahabat Onat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya.
Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ona ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia pada Rabu malam. Sementara satu orang lain ditangkap di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onar dan 2 tersangka lainnya. Ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Menanggapi penangkapan Onar, penceramah muda Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau akrab disapa Habib Jafar menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Melalui unggahannya di media sosial, Habib Jafar mendoakan agar Onar bisa terlepas dari narkoba. Pemirsa, ratusan rumah di 8 RT di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir di lokasi ini disebabkan luapan air dari kali penghubung Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air pasca hujan deras yang melanda Jakarta pada malam tadi. Kali penghubung ini ya? Banjir kembali dirasakan ratusan warga yang bermukim di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat malam. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga akibat luapan air kali penghubung Pesanggerahan. Adanya penyempitan kali membuat debit air pada kali penghubung Pesanggerahan meluap. Untuk mengurangi air masuk ke dalam rumah, warga berinovasi dengan tanggul buatan. Namun, tingginya banjir membuat air tetap masuk ke rumah dan mengganggu aktivitas warga. Ini banjirnya bukan sebulan sekali, tapi seminggu 3 kali, bisa 4 kali. Setiap hujan sedikit aja pasti banjir. Saya pikir masalah kali ya. Kali yang di ujung sana itu mengecil. Jadi airnya sebenarnya saya bukan yang nggak mau banjir, cuman ini banjirnya udah keseringan. Kali yang di perbatasan antara Jakarta Barat dengan Jakarta Selatan itu kayaknya mengecil, jadi air nggak lancar ke sana. Agar banjir tidak berulang, warga berharap pemerintah melakukan pelebaran dan pengerukan pada kali penghubung Pesanggerahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda Jakarta Jumat sore menyebabkan banjir di kawasan Kebonjeruk, Jakarta. Pemirsa, inilah kondisi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta sejak sore hari membuat wilayah ini tergenang banjir setinggi 30 cm. Sejumlah pengendara sepeda motor pun harus memutar balik atau menuntun motornya agar tidak mati mesin. Sementara banjir melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Banjir setinggi 40 cm melanda permukiman warga di Jalan SD Cipulir, RT 3 RW 11, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hujan deras yang melanda Jakarta pada Jumat sore membuat anak kali Pesanggerahan yang berada tak jauh dari permukiman warga meluap. Banjir membuat akses dan aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara sepeda motor tak berani melintas. Menurut warga, kawasan ini memang langganan banjir, terlebih jika hujan deras turun cukup lama. Misalnya hujannya sampai nggak berhenti itu bisa sepinggang ya kalau di sebelah sananya. Cuman kalau standar ya biasanya sepaha.
Itu ukuran orang dewasa gitu ya, Mbak? Iya, sepaha orang dewasa ya. Ada 50 sampai 1 meter itu, Mbak? Pernah sih sampai segitu. Pernah sampai segitu. Ini tadi terjebak udah berapa lama? Pemirsa, petugas kepolisian mengevakuasi seorang wanita yang terluka saat banjir menerjang perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Brimob Polda Metro Jaya mengevakuasi seorang wanita yang terluka akibat terkena pecahan kaca saat banjir merendam perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten. Usai dievakuasi, korban pun langsung dilarikan ke klinik terdekat. Meski perlahan mulai surut, namun banjir hingga setinggi 70 cm masih menggenangi area perumahan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mencatat sebanyak 18 rukun warga terdampak banjir di perumahan ini. Kakinya terkena beling, dan masih pendarahan. Pas kami juga bawa tuh masih pendarahan kakinya, makanya segera dibawa ke klinik. Dan memang lewat di sini juga arusnya deras. Sementara itu, warga berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol agar rumahnya tidak terendam banjir. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin melanda Tangerang dan menghebohkan warga. Hujan deras disertai angin kencang mulai turun Jumat sore sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Sementara hujan es batu turun 15 menit setelahnya. Warga yang berada di pusat perbelanjaan di Kelapa II, Kabupaten Tangerang dihebohkan dengan fenomena hujan es berukuran kelereng. Beberapa warga berusaha mengabadikan fenomena tak biasa ini. Meski hujan es tidak berlangsung lama, namun warga diimbau untuk berhati-hati dan berteduh agar hujan es tidak melukai kepala dan badan. Jadi kok es batunya juga lumayan berisik ya, karena timpang-timpang atap gitu. Dia lumayan berisik gitu, suara benda jatuh gitu. Tapi untungnya tuh si es batunya juga nggak gede banget sih. Jadi masih kecil, kayak apa ya, kayak lereng kecil gitu loh. Jadi nggak